Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 4.999. Saat ini ISG masih bertahan di atas support di angka 5.000. Tapi teman-teman harus waspada, apabila support ini terlewati maka ISG akan bergerak downtrend untuk jangka pendek. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham blue chip yang mulai bergerak downtrend. Di harga berapa kita masih bisa entry membeli saham-saham bagus ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,93% ke harga 3.190. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BBRI masih bergerak downtrend dan telah turun menembus support di EMA 50 dan 150. 2 minggu lalu BBRI memang sempat turun menembus support ini, tetapi saat mendekati support di harga 3000, BBRI sempat rebound dan terlihat masih gagal naik saat menyentuh garis EMA 150. Dan setelah gagal naik, dalam 1 minggu ini BBRI terus melanjutkan penurunan. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi untuk support saat ini berada di harga 3000 dan untuk resisten kuatnya berada di garis EMA 150 di sekitar harga 3350 sampai 3360. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi selama hampir 1 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi, hari ini asing terlihat melakukan akumulasi. Tapi teman-teman harus ingat, akumulasi hari ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan hampir 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita lihat memang ada harapan BBRI untuk rebound dalam minggu ini. Karena penurunan hari ini kecil apabila kita bandingkan dengan saham-saham perbankan lainnya yang turun di atas 2%, dan hari ini bandar dan asing malah terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat semua ini, sebenarnya dalam 1 minggu ke depan BBRI masih akan bergerak sideways dan masih akan bergerak dalam range harga 3.000 sampai 3.350. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini untuk trading jangka pendek, teman-teman bisa amati saham ini. Apabila besok BBRI terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan sebaiknya trading jangka pendek dan take profit saat mendekati harga 3.350. Jadi apabila terlihat saat mendekati resisten ini BBRI mulai turun kembali, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 3.000. Sedangkan untuk teman-teman yang tujuan memang investasi pada saham BBRI, pada saat penurunan menuju harga 3.000, teman-teman bisa memanfaatkan untuk average down atau untuk entry. Karena seperti penjelasan saya sebelumnya, harga 3.000 saat ini merupakan support yang lumayan kuat untuk saham BBRI. Karena telah beberapa kali BBRI sempat menyentuh harga 3.000 dan selalu berhasil bertahan. Ya, apabila teman-teman ingin cari aman, tidak mau trading jangka pendek, teman-teman tunggu BBRI turun menyentuh harga 3.000 lagi dan rebound baru teman-teman entry. Jadi walaupun dalam beberapa hari ini BBRI terlihat naik sementara, teman-teman jangan entry dulu apabila tidak mau trading jangka pendek, tapi tunggu break dari garis EMA 150 atau tunggu rebound dari harga 3.000 baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Gudang Garam. Saham Gudang Garam pada perdagangan hari ini masih terus turun 1% lebih ke harga 42.675. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Gudang Garam masih bergerak sangat downtrend dan telah turun menembus support di garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini jika kita perhatikan Gudang Garam berada dekat dengan support berikutnya di harga 42.000.
Jadi minggu lalu gudang garam juga sempat turun mendekati daerah support ini dan terlihat berhasil rebound. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada saham ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat memang saat ini belum layak untuk kita entry membeli saham gudang garam. Tapi menurut saya walaupun belum layak untuk kita entry, kita bisa amati saham ini. Alasannya karena dalam 1 minggu terakhir ini gudang garam sudah terus melanjutkan penurunan. Jadi ada peluang untuk rebound sementara. Alasan kedua, saat ini gudang garam berada dekat dengan harga support di 42.000. Dan apabila terbentuk candle putih yang solid pada saat mendekati daerah support ini, maka ada peluang terbentuk double bottom. Apabila terkonfirmasi terbentuk double bottom, baru kita entry. Karena apabila ada double bottom, maka ada peluang untuk reversal trend. Tapi selama belum terbentuk double bottom pada saham gudang garam, untuk teman-teman yang ingin investasi pada saham ini sebaiknya jangan entry dulu. Karena jika kita perhatikan pada bulan Maret kemarin, pada saat penurunan tajam gudang garam sempat turun menyentuh harga 33.000. Jadi sebaiknya kita tunggu gudang garam berhenti turun baru kita entry. Jadi bisa kita tunggu di sekitar harga 42.000, berhasil rebound kita entry. Apabila gagal break, gagal rebound, kita tunggu dia turun mendekati support di harga 36.000 dan di harga 33.000. Apabila rebound baru kita entry kembali. Dan untuk saham-saham blue chip seperti BBRI, BBCA, gudang garam yang berpengaruh pada IHSG, kita harus fokus pada pergerakan asing. Karena mau nggak mau asing sangat berpengaruh pada saham-saham ini. Selama asing masih terus melakukan distribusi, akan sulit saham-saham ini untuk naik. Jadi untuk teman-teman pingin entry, sabar saja dulu karena saat ini masih downtrend. Apabila teman-teman pingin nyicil untuk masuk membeli saham gudang garam maupun saham-saham BBRI dan lain-lain, sebaiknya tunggu di daerah supportnya. Saat rebound baru entry dengan porsi yang sedikit. Apabila turun lagi baru entry. Tapi saran saya tetap tunggu adanya konfirmasi rebound baru teman-teman entry dan tunggu di daerah supportnya. Karena dengan kondisi IHSG yang saat ini masih terus melanjutkan penurunan dan sekarang berada tepat di daerah support di harga 3.000, apabila dalam beberapa hari ke depan terkonfirmasi support ini terlewati, sebaiknya jangan terlalu yakin IHSG akan naik dalam beberapa minggu ke depan. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBCA. Saham BBCA pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,44% ke harga 24.025. Bisa kita lihat di grafik, saham BBCA saat ini juga masih bergerak sangat downtrend. Jadi dari 3 saham yang telah saya analisa ini, 3 saham ini sebenarnya merupakan saham-saham market cap besar. Jadi saham-saham yang berpengaruh pada pergerakan IHSG. Dan ketiga saham ini masih bergerak downtrend. Jadi susah untuk kita berharap IHSG masih bergerak uptrend apabila saham-saham blue chipnya masih bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat garis MACD saat ini juga masih bergerak downtrend. Untuk support BBCA saat ini berada di harga 28.000. Jadi hari ini BBCA masih bertahan di atas support di harga ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Cuma bedanya distribusi yang dilakukan asing hari ini lumayan kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 minggu ini, dalam 1 minggu terakhir ini. Coba saya kasih teman-teman lihat. Pada tanggal 18 distribusi yang dilakukan sebesar ini. Sedangkan hari ini kecil apabila kita bandingkan. Cuma segini. Jadi sangat jauh berbeda. Tapi tetap saja asing masih melakukan distribusi walaupun jumlah distribusi sudah mulai berkurang dibandingkan 1 minggu yang lalu.
Jadi dari data yang kita dapat juga, peluang BBCA untuk menembus support di harga 28.000 juga masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang ingin nabung saham atau investasi pada saham BBCA, memang saat ini bisa teman-teman amati. Dan selalu saya bilang, karena kondisi bursa saat ini masih kurang bagus, jangan buru-buru entry dulu. Memang saat ini sudah murah, tapi apabila kita lihat kondisi sebelumnya, pada bulan Maret, BBCA sempat turun menyentuh harga 22.000. Dan juga sempat menyentuh harga 23.500. Jadi setelah daerah support di harga 28.000, masih ada satu support di sekitar harga 26.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, amati terus saja pergerakan saham BBCA. Tunggu BBCA turun menyentuh harga 26.000 dan rebound, atau tunggu turun di bawah harga 26.000 dan rebound, baru teman-teman entry kembali. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya, tunggu paling aman adalah tunggu asing mulai entry dan di candle terbentuk adanya reversal trend, baru teman-teman membeli saham-saham blue chip ini. Dan apabila ingin nabung untuk membeli sedikit-sedikit, bisa beli di sekitar harga 28.000 dengan porsi sedikit. Apabila turun lagi menuju harga 26.000 dan rebound, teman-teman masih bisa entry. Tapi apabila ingin trading, sebaiknya jangan entry dulu. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Jadi saham Wika menurut saya merupakan saham terbaik untuk sektor konstruksi. Jadi apabila teman-teman nanya menurut saya konstruksi saham yang paling oke mana, saya akan memilih saham Wika. Karena saat ini secara teknikal juga saham Wika tidak sedowntrend saham-saham konstruksi lainnya. Dan hari ini kenapa saya menyarankan untuk analisa atau teman-teman watchlist pada saham Wika ini, karena di broker summary hari ini Wika juga terlihat dilakukan akumulasi oleh bandar dengan jumlah yang lumayan besar. Dan di teknikal jika kita lihat, Wika memang saat ini masih bergerak downtrend dan telah turun menembus support di EMA 50. Tapi bisa kita lihat Wika saat ini dekat dengan support di harga 1100 dan masih ada satu support kuat di harga 1000. Jadi dari garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat memang Wika masih ada peluang untuk turun menuju daerah support di harga 1100 dan di harga 1000. Tapi untuk teman-teman yang ingin trading atau ingin investasi pada saham ini, bisa tunggu di daerah support ini. Karena ada peluang untuk rebound saat menuju daerah support yang ada di harga 1100. Karena sebelumnya Wika juga sempat turun menyentuh daerah support ini dan rebound. Apalagi hari ini terlihat bandar melakukan akumulasi. Jadi kita layak untuk mengamati saham ini. Apabila teman-teman ingin trading, apabila minggu ini terkonfirmasi berhasil rebound dari harga 1100, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh garis EMA 100 di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1200. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga atas, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.